1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal dari dosen. Nomor 1, kawat persegi panjang loop didekatkan dengan kawat lurus dialiri arus mulai T0 sampai sama dengan A, ditambah A, B tetap, B, C turun selama. Syarat terjadinya GGL induksi adalah adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik terjadi jika ada perubahan arus. Nah, 0 ke A, arus ditambah, berarti dia punya perubahan arus. A ke B, arus tetap, berarti tidak ada perubahan arus, berarti tidak ada GGL induksi. B, C turun, ada perubahan arus. Nah, berarti yang terjadi GGL induksi intervalnya dari 0 ke A dan B ke C. Sementara dari A ke B tidak ada perubahan arus, berarti tidak ada induksi magnetik. Berarti jawabannya adalah yang ini, yang B. Ya. Sebuah partikel bermuatan banyak memasuki medan magnet. Keluar, berarti dot. Jenis, bentuk, alasan. Kita lihat dulu sinkronisasinya. Alfa itu kan muatannya positif, dia dibelokkan di medan magnet. Ini alfa positif, mungkin betul. Beta itu kan negatif. Di sini beta tidak bermuatan, berarti pasti salah. Gamma itu dia muatannya tidak ada muatan, ya, dia tidak dibelokkan, berarti salah. Katoda itu ada muatannya, ya, ada muatannya, berarti salah. Nah, ini sinar X itu kan dia tidak punya muatan, tidak ada muatan. Nah, maka ini kemungkinan. Kita coba yang alfa. Alfa positif, berarti ini arah ini jempol, ya, P ini, ya, jempol ke kanan karena dia dot, maka 4 jari keluar bidang laptop, maka nanti jari telapak tangan kita itu ke bawah, berarti gaya Lorentz-nya ke bawah. Akibat gaya Lorentz ini, maka partikel ini bergerak ke bawah, berarti di sini P. Ini jempol lagi, 4 jari keluar bidang, maka ke kiri dia, gaya ke kiri, maka partikel akan bergerak ke kiri. Jempol kiri, jempol ke arah kiri, keluar bidang, maka ini akan ke atas. Nah, jadi dia bergerak ke kanan mula-mula karena ada gaya Lorentz, dia bergerak ke bawah, kemudian bergerak ke kiri, dia bergerak ke atas, berarti dia bergerak searah jarum jam. Ini betul. Ini pun sebenarnya betul karena dia tidak bermuatan, maka dia tidak akan tidak dibelokkan, lurus. Kalau negatif, maka dia akan berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif. Kalau positif, searah jarum jam. Kalau tidak bermuatan, lurus. Nah, ini menurut saya betul juga karena sinar X itu 0 muatannya, seperti itu. Tapi dosen jawabnya A, sinar X yang saya tahu tidak punya muatan, maka dia bergerak lurus, tidak dibelokkan. Kelajuan partikel makin besar, maka jari-jari makin, berarti F M P kuadrat per R, B Q P M P kuadrat per R, coret, berarti B Q R sama dengan MP. Nah, sini dia berbanding R, jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan. Berarti kalau kelajuan makin besar, berarti jari-jari besar. Ini salah.
dia bergerak dari pusat toh, melingkar. Nah kan pasti dia akan bergerak sini toh. Nah, dia akan bergerak searah jarum jam berarti ini. Lanjut. Nice. Ini 6 ya, salah ini. 6 Newton. Gaya kontak berarti di sini ada gaya kontak ya. Kita cari dulu percepatan hukum Newton. 6 bagi masanya jumlahkan, dia gerak sama-sama, berarti 32. Ketika ini gaya F ini dikenakan pada benda 2, maka benda 2 akan memberikan gaya pada benda 1. Kita beri nama F21. Ini gaya aksi. Sebagai gaya reaksi oleh benda 1 pun akan memberikan gaya pada benda 2, F12. Nilainya sama tapi arahnya beda. Untuk menentukan gaya kontak kita bisa pakai sistem 1 atau 2. Sistem 1 yang paling mudah. Sistem 1 berarti lihat benda 1. Sigma F sama dengan M kali A. Pada benda 1 hanya ada satu yang bekerja, yaitu F21. Berarti F21 sama dengan M1 1 dikali 2. Berarti 2 Newton. Misal pakai sistem 2 apakah sama? Pasti sama. Pada benda 2 ini bekerja dua buah gaya F dan F12. Berarti F positif karena searah dengan arah gerak benda, dikurang F12 sama dengan M2 dikali A. 6 kurang F12 sama dengan 2 kali 2 4. Berarti 6 kurang 4 sama dengan F12, berarti 2 Newton, sama. Paling enak pakai ini. Ketika ada konduktor di gerakan medan magnet ini berarti ini adalah materi induksi elektromagnetik Elmach. Khususnya adalah hukum Lenz ya. Arah arus pada R berarti ini ya. Sebelum ke sini kita lihat di sini dulu. Konduktor ke kanan ya, apinya ke kanan toh, berarti ini adalah jempol ya. Ini jempol kita ke kanan. Karena di sini dot, maka 4 jari ini keluar dari bidang laptop. Jempol ke kanan, 4 jari keluar dari bidang laptop, berarti telapak jari ke bawah, ya kan? Telapak jari, telapak tangan ya. Berarti telapak tangan ke bawah. Telapak tangan menunjukkan arus. Maka pada konduktor ini arusnya berarti dari atas ke bawah. Nah, dari P ke Q berarti. Namun hukum Lenz mengatakan bahwa arah arus induksi itu selalu berlawanan. Selalu berlawanan dengan arah arah penyebabnya kalau nggak salah. Arah penyebabnya. Nah, intinya dia berlawanan. Jadi pada konduktor ini dia dari P ke Q, maka di sini dia lawannya berarti dari Q ke P. Nah, dari Q ke P berarti untuk sampai ke P dia akan melewati R dulu baru ke P. Q R P berarti Q R P. Mana Q R P? Q R P. Nah, ini berarti jawabannya. Ya, jadi arah arus induksi selalu berlawanan dengan arah penyebabnya nih. Ini kalau nggak salah kalimatnya, saya lupa. Intinya berlawanan. Nah, ini ada juga ternyata. Kinetik silinder, translasi, rotasi berarti menggelinding. Eka tot sama dengan eka translasi tambah eka rotasi. Setengah MP kuadrat ditambah setengah inersia omega kuadrat. Omega itu adalah pi per R, ya toh? Setengah MP kuadrat ditambah setengah inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Berarti sini setengah mr kuadrat kali pi kuadrat per r, kan omega kuadrat ya, berarti sini kuadrat. Coret-coret berarti setengah mp kuadrat ditambah 1/4, sisanya 1/4 mp kuadrat. Ini tambah ini berapa? Setengah tambah 1/4, 3/4, berarti 3/4 mp kuadrat. 3/4 m nya adalah 0,25, 1/4 dikali p nya 4 kuadrat 16.
16 kali 1 kali 3 48 dibagi 16 sama dengan 3 joule. Nah, ini jawabannya. Nah, ini agak susah. Kapan balok A memiliki kecepatan yang sama? Kecepatan A akan sama dengan kecepatan B jika jaraknya itu sama, ya kan? Kan S per T toh ya. Jarak dibagi waktu, kan waktunya 6 detik ya. Nah, mana jaraknya sama? Detik kedua dan ketiga. Kapan? Kalau ini detik keempat, ini posisi yang sama, ya kan? Bukan jarak. Detik kelima tidak juga. Detik kelima ini. Coba antara detik kedua dan ketiga ini. Kita cek 2, 3 ini berapa jaraknya? Berapa garis? 1, 2, 3 garis. Ini juga 2 dan ketiga 1, 2, 3 garis. Nah, berarti sama. S-nya sama, berarti kecepatannya sama. Kalau ini posisi yang sama. 1 dan 4 juga posisi sama. Berarti ini jawabannya. Habis. Oke, demikian.